Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pendapat yang baru disebutkan tadi itu sering menghantui kita. Dan akhirnya sebagian dari kawan-kawan kita tidak mau hadir dalam kegiatan rohani. Untuk apa datang ke gereja? Kok kita sama-sama juga di tempat ini kok? Untuk apa mendengarkan dia berkhotbah? Toh dia sama tak iya ya dengan kita. Nah, kalau pendapat itu sudah menghantui kita dan merasuki kita, kita akan sulit berubah kalau kita tidak minta perubahan kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan. Ada golongan lain yang percaya juga, tetapi dalam arti tertentu. Dalam penderitaan mereka bersungut kepada Allah. Kalau udah menderita baru bersungut. Kita ingat COVID waktu itu. Ya, doanya semuanya, Bapa, hindarkanlah kami dari penyakit COVID-19 ini, kan? Atau bebaskanlah kami dari penyakit COVID-19 ini. Atau selamatkanlah kami sekeluarga. Bukan dia memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi ingin melepaskan diri dari penderitaan itu. Jadi mereka bersungut kepada Allah. Sama seperti kita. Bersungut-sungut di hadapan Allah. Bapa, aku sudah perpuluhan. Aku sudah berbuat baik. Tidak melanggar 10 perintah Allah. Itu sama dengan seorang pemuda yang bercakap-cakap dengan Yesus. Semua sudah kulakukan perintah dari Tuhan kepada Yesus. Lalu bagaimana aku bisa menjalani hidup bahagia? Apa kata Yesus? Juallah hartamu dan ikutilah aku. Lalu dia sedih pula. Karena hartanya banyak. Padahal harta yang utama adalah bagaimana bisa mengikuti Yesus. Nah, sekarang kita dihajar dan diajar. Mungkin kita mengikuti Yesus dulu hanya untuk identitas. Kita ikut Yesus dulu mungkin karena kita merasa kita ini kan agamanya Kristen atau Katolik. Kalau tidak ke gereja malulah. Apalagi kalau kita pejabat desa. Masa kepala desa tak ke gereja? Kan begitu. Jadi kita ke gereja itu bukan kita benar-benar berjumpa dengan Allah hanya untuk formalitas. Masa kita misalnya PNS tak ke gereja? Masa kita ini tidak ke gereja padahal kita ini anggota dewan dan sebagainya. Nah, jadi kita hanya mengukur diri kita dari jabatan. Dan ini ada juga golongan yang khusus itu tadi. Mereka bersungut kepada Allah karena mereka tidak dibantu dalam kesusahan. Ingat bangsa Israel bersungut-sungut. Jadi kalau saya dengarkan kesaksian-kesaksian itu, kesaksian itu baik. Tetapi rupanya kesaksian itu banyak hanya meminta tanda. Ya. Kesaksian itu hanya dihadirkan hanya untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau meyakinkan Tuhan itu ada, itu percuma. Karena masih ada berapa miliar yang tak percaya Tuhan. Ya. Doa kita bukan menambah kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan itu sudah mulia. Kita datang ke gereja bukan untuk menjadi pribadi yang suci, tetapi menjadi pribadi yang setia. Nah, itu. Karena kesucian itu hanya Tuhan Allah yang bisa memberikan. Tapi kesetiaan itu Tuhan Allah telah setia, maka kita menjawab diri kita setia. Kalau kita tidak setia berarti kita tidak cinta. Nah, itu saja sebenarnya. Ada orang bertanya bagaimana mengukur cinta. Ya, mengukur cinta itu dengan 3 hal. Tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Kalau bapak-bapak setia dengan istri-istrinya, pasti 3 hal itu dilakukan. Bukan makan tuh cinta, beraknya lope-lope, kan enggak. Tanggung jawab, bekerja dong. Ya.
Banyak hal yang tidak kita lakukan. Kewajiban ya. Untuk mengayomi, mengantar, ya, membesarkan, itu tanggung jawab dan kewajiban kita. Mencari nafkah. Kesetiaan. Kalau bapak selingkuh, tak setia lah. Tak cinta. Bohong tuh orang lalu selingkuh bilang, lalu dia cinta istrinya. Itu sama dengan orang yang munafik. Jadi itu ya, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sama kita jadi pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab, punya tugas untuk menguduskan liturgia, untuk mewartakan kerikma, ya, untuk melayani diakonia, untuk bersekutu koinonia, dan untuk memberikan kesaksian iman martiria. Nah, itu kewajiban kita. Jelas, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus hadir dalam panggilan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Doa itu bukan menambah kemuliaan Tuhan, tapi doa itu adalah kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Lalu kita setia. Ya, kesetiaan kita tidak boleh luntur, karena kesetiaan itu adalah anugerah dari Yesus Kristus, dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi mereka bersungut kepada Allah karena mereka tidak dibantu dalam kesusahan. Selama semuanya berjalan baik, ingatan akan Allah berkurang dan hilang. Ketika timbul kesusahan, Allah harus tergesa-gesa datang menolong. Jadi banyak di antara kita, ketika kita hidup baik, berada dalam keadaan baik, kita lupa Tuhan. Tetapi ketika kita datang kesusahan, lalu kita paksa Tuhan untuk menolong kita. Hadirlah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Maka kata Yesus, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku. Nah, ini harus menjadi suatu perhatian bagi kita. Ya. Jadi ketika timbul kesusahan, Allah harus tergesa-gesa datang menolong. Doa mereka hanya doa permintaan supaya luput. Kalau tidak segera berhasil, mereka mencela Tuhan dan mencela kekuatan doa dan hidup suci. Ngapain banyak doa, ngapain hidup suci? Toh sama juga kita. Allah harus menjadi pelayan mereka. Jadi Allah harus menjadi jongos mereka, pembantu mereka. Jadi manusia itu harus dilayani Allah. Kan ada firman yang katakan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Nah, keinginan itulah yang menjadi sesuatu yang membuat diri kita terjebak. Ada juga golongan lain yang percaya dengan lebih suci. Mereka menerima penderitaan sebagai uang untuk membayar upah surgawi kelak. Ya, ini agak kacau. Asal ada upah kemudian mereka tidak menolaknya. Yesus telah menderita supaya saya memperoleh bahagia surgawi. Baiklah juga menerima penderitaan, asal saya diberi bahagia kelak. Jadi penderitaan menjadi soal jual beli. Wajar kita jadi orang Kristen. Kita harus menerima salib kita, karena upah kita besar di sorga. Jadi ada jual beli. Kita melayani untuk dapat amal nanti diperhitungkan Tuhan. Kita menderita sekarang, nanti kita dibalas Tuhan. Nah, itu masalah jual beli jadi ujung-ujung. Jadi jual beli iman itu terjadi terhadap diri kita. Dan kita terus berproses. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dunia kafir kuno yang animistis, yang kita kenal dari dekat, juga mengenal soal penderitaan. Dalam segala malapetaka yang menimpa mereka. Tak ada hasil bumi, timbul penyakit, bencana kelaparan, atau kematian. Nah, kalau orang animistis itu paham.
Kalau padi itu tak banyak, makanya kalau kita orang-orang Dayak ya misalnya, nanam padi lalu padinya tuh tak menghasilkan sesuatu, berarti kita tuh ya kan sial. Maka harus buang sial. Masih terjadi dengan beberapa kepercayaan. Ya. Kalau dia dapat musibah tuh sial. Ada kematian sial. Jadi kesialan yang dipikirkannya. Ada bencana kelaparan itu kesialan. Makanya kita harus begini. Makanya ada penawarnya. Ya macam-macam lah istilahnya. Untuk menawar kesialan itu. Makanya biasanya ada tradisi kan. Ya. Jadi waktu buka ladang itu harus ya beradat. Yaitu kan tradisi animis. Yang memang tradisi yang berasal dari kehidupan lokal. Selanjutnya setelah ya nanti bercocok tanam bersama-sama, kemudian hasil panennya itu harus ada ya tahun baru dan sebagainya. Tidak salah tradisi itu, baik. Ya. Tetapi tradisi-tradisi itu akhirnya membelenggu kehidupan rohani kita. Karena kehidupan rohani kita bukan dilihat dari untung dan malangnya. Hidup di dunia memang untung dan malang. Tetapi kehidupan kita sudah ditebus oleh Kristus, maka tidak ada kesialan dalam diri kita. Mengapa kita harus menderita? Itu persoalan yang berbeda kontekstualnya. Jadi di dalam Kristus Yesus itu semuanya ya telah disucikan oleh Kristus, diangkat Kristus menjadi putra-putri Allah. Tetapi mengapa kita masih terbelenggu akan hal itu? Ya itulah tadi. Ya. Dunia, iblis dan hawa nafsu itu menggoda kita untuk jauh dari Allah. Nah, dipandang sebagai akibat dari kesalahan yang mereka buat. Jadi tradisi animis ya begitu. Apa yang terjadi dengan diri kita ini akibat inilah tulah kakek nenek kita, 7 turunan. Ya. Ini akibat ucapan kita, omongan kita, takabur kita. Nah, macam-macam lah. Nah, itu tradisi animis namanya. Ya. Kita masih terikat oleh tradisi animis itu. Memang. Mengapa? Karena itu adalah tradisi pergaulan sehari-hari. Contoh lah misalnya kalau ada kupu-kupu masuk, ini ada tamu datang. Kalau misalnya di gereja rutan ini ada kupu-kupu datang 10 kan nanti yang baru masuk ya. Ya misalnya di rumah kita kan. Kalau misalnya kita ngomong lalu cicak bunyi ya, dengarlah cicak yang menjadi hakimnya, pembenarannya. Misalnya matanya sering berkedip ke kiri, ini banyak diomongkan yang jelek. Matanya berkedip ke kanan, banyak ngomongkan yang baik. Kedip dua-duanya, tak jelas apa maksudnya kan. Tangan gatal, padahal gigit nyamuk. Sebelah kiri, mau buang duit. Sebelah kanan, mau dapat duit. Ya itulah manusia ya. Tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai itu. Ya kan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itulah tradisi animis. Itu terjadi di setiap manusia yang hidup dalam tradisi. Karena memang budaya animis itu adalah keinginan manusia itu untuk dekat dengan Allah, tetapi dengan logika-logika alam. Ya nanti kan masuk ke tradisi dinamisme. Ya kan? Jadi mempengaruhi pola pikir. Ada yang pola pikir agak keliru ya. Itu sering membuat orang Dayak tidak mau buat rumah di tikungan jalan atau di simpang 4. Takut jin mata tunggal katanya. Coba bapak-bapak perhatikan kalau orang-orang jarang dia mau antara simpang tuh. Jadi simpang jalan itu tidak mau didiaminya.
Karena memang simpang jalan itu ya dianggap nanti kalau tinggal di situ ya tidak bisa berkembang. Tetapi bagi orang-orang yang berbudaya lain itu justru malah menjadikan berkat. Ya. Tinggal di pinggir-pinggir atau simpang jalan. Itulah tradisi animis yang mempengaruhi ya budaya dan keyakinan setempat kita. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini memang sesuatu yang perlu proses. Benar bahwa jalan pikiran ini sering terkesan miring karena kepercayaan bahwa ada rasa dendam dari arwah nenek moyang, roh-roh atau kekuatan gaib. Makanya kalau ada tradisi tertentu misalnya, membakar duit di kuburan dan sebagainya. Ya kan? Untuk apa? Supaya nenek moyang kita tuh tidak marah dengan kita. Kasih 1 miliar, ya kan? Kasih 1 triliun, dibakar duitnya. Itulah tradisi-tradisi tadi. Supaya nenek moyang tidak balas dendam dengan kita. Tidak gigit kita. Atau roh-roh atau kekuatan gaib. Namun pikiran pokok ini tidak hilang dari kesadaran bahwa ada kesalahan terhadap pokok eksistensinya. Ya. Jadi seperti itu. Halo?